was a sight for my soul. Halo kawan Sound and Mesin, kembali lagi bersama saya Omanto, masih di perhelatan IIMS 2024 dan sekarang saya sedang ada di boothnya sebuah merek mobil yang benar-benar baru ya. Dia baru pertama kalinya hadir dan berpameran di Indonesia. Yuk kita sambut VinFast ya, sebuah pabrikan mobil asal Vietnam. Nah, oke. Fakta pertamanya adalah ya, VinFast ini pertama kali didirikan di Vietnam oleh Vingroup ya, dan sejak tahun 2017 sudah memproduksi sejumlah mobil berbahan bakar konvensional. Nah, barulah belakangan mulai menseriusi varian elektrik ya. Fakta keduanya yaitu di Indonesia ini kehadirannya untuk pertama kalinya ya, mereka menghadirkan varian setir kanan. Nah, kalau di negara asalnya udah pasti setir kiri dan merek ini begitu populer di sana. Sementara di Indonesia untuk penjajakan pasar di sini, mereka ya mau nggak mau harus mengeluarkan versi setir kanan untuk yang pertama kalinya di luar Vietnam dan pertama kalinya di Asia Tenggara. Kehadiran mereka di Indonesia International Motor Show ini ya, di Indonesia mereka cukup serius nih, membawa sampai 6 model ya, 6 model yang semuanya punya desain wajah yang mirip-mirip ya, tapi dimensinya beda-beda ya. Ada yang crossover, compact SUV, full size SUV ya, dan dari 6 itu semuanya elektrik. Nah, ada 6 model yang hadir di sini, dimulai dari seri entry level VF5 ya, VF E34, VF34 ya, VF6, VF7 dan VF9. Nah, kira-kira mana yang cocok nih dari semua model yang diharikan di sini ya? Yuk, kita bahas satu model yang menarik perhatian saya. Nah, ini adalah VinFast VF5 ya, yang menarik perhatian saya. Kenapa? Karena ini sepertinya digadang menjadi varian atau model entry level untuk menjajaki pasar Indonesia. Ya, kalau dari dimensinya kita lihat ini sepertinya crossover ya, mini SUV karena ground clearance-nya tinggi gitu. Dan ini VF5 ini ada tampak 2 baris ya, berkapasitas 5 penumpang dan menariknya nih panjangnya nggak lebih dari 4 meter ya, 4 meter kurang dikit lah ya. Oke, kita bahas dulu ya dari sisi eksteriornya. Oke. Pada eksterior ya, sepertinya model grill ini sudah menjadi bahasa desainnya VinFast ya. Terbukti di semua model yang dihadirkan, ini logo ikoniknya ya, beserta desain grill yang ikoniknya selalu tersemat nih di bonetnya. Barulah pada bumper, lampu utamanya nih di bumper ya. Kita lihat lampu utamanya udah pakai lampu halogen dipadu dengan LED, tapi sennya juga masih bohlam ya. Ya, untuk soal desain sih soal selera ya, tapi sepertinya ini sih masih bisa cukup diterima ya untuk konsumen di Indonesia. Bahasa desainnya dibilang aneh sih enggak. Mereka mencoba menyodorkan satu bahasa desain baru yang khas mereka. Jadi kalau yang belum familiar ya, mereka seakan menegaskan nih logonya VinFast ini, V ini benar dari negara asal ini, Vietnam. Nah, oke. Kira-kira seberapa bagus sih? Ya, yuk kita kulik yuk. Sebuah crossover yang ini udah pasti fully listrik ya, mobil listrik penuh yang digadang menjadi yang termurah ya, yang akan dijual di Indonesia. Dan kita kulik yuk seberapa bagus sih mobil ini dan seberapa cocok dipasarkan di Indonesia. Oke, varian di samping saya ini VF5 sepertinya merupakan varian dengan trim terendah ya. Kita bisa lihat aja ciri khasnya nih. Ini rodanya, lingkar roda 16 inch ya, dengan profil 195/60R16, tapi masih pakai pelek kaleng ditambah hidop. Nah, biasanya kan kalau mobil-mobil varian terendah seperti itu ya, masih pelek kaleng, dan ini terbukti nih
Nah, jadi ya ini saya duga ini akan menjadi varian terendah sekaligus termurah. Wujudnya ini dibilang besar tidak terlalu besar ya. Kira-kira kalau di Indonesia mungkin ini lebih besar dari Suzuki Ignis dimensinya, tapi sedikit lebih kecil dari Toyota Rise ya. Bisa juga kalau untuk sisi body ya, dimensinya bisa masuk ke segmennya Toyota Rise atau Honda WR-V. Tapi berhubung ini mobil bertenaga listrik penuh, dia akan bermain di kisarannya di atasnya Wuling REV, tapi di bawahnya Wuling Bingo. Nah, ini menarik nih ya. Mereka udah studi ada celah pasar di segmen entry level mobil listrik, dan mereka digadang akan mengunggulkan VinFast VS5 ini. Oke. Kenapa saya bilang crossover? Kita lihat tadi dari profil bannya ya. Bannya cukup tebal. Lalu ground clearance-nya mencapai 2500 mm. Nah, ini cukup tinggi loh. Ya, ini biasanya dengan ground clearance seperti ini ya, low SUV nih. Ya, tapi ini dengan dimensinya yang compact ini sebagai mini SUV, menurut saya ini menjadi keunggulannya dia nih. Ya apalagi di Indonesia tahu sendiri kan, jalan belum sepenuhnya mulus. Jadi boleh dibilang ini bisa cocok deh di Indonesia. Oke, kita lihat belakangnya. Oke, desainnya sih boleh saya bilang cukup sederhana ya, cukup simple. Ya, karena sisi samping bodinya pun juga ada side body molding juga cukup sederhana juga. Over fender dilanjutkan dengan ini nih, nyambung ke bumpernya, yang dimana bumpernya ini masih clear doff ya. Ya, clear material plastik ya. Ya, karena berhubung ini warnanya grey, jadi nggak ketara. Tapi kalau begitu ini clear bodinya warnanya selain grey, di sini terlihat ada merah, ya, ada biru, ya, itu kentara sekali. Tapi nggak apa-apa, dia bisa mencirikan kalau ini adalah crossover atau mini SUV. Ya. Ternyata di bagian belakang ya juga ada ciri khasnya dia nih. Ya, ada logo V dan bahasa desainnya sama seperti depan. Kira-kira gimana nih menurut kawan sound mesin? Bosen nggak sih kok depan belakang hampir sama ya? Tampilannya, looks-nya kok hampir sama ya? Boleh dong tulis di kolom komentar ya. Oke, lalu kita lihat ini lampunya juga ternyata di bumper. Ya, baik lampu sen, lampu mundur di bumper semua. Dan di atas ada roof spoiler sudah menyatu. High stop mounted lamp-nya juga udah menyatu nih di sini. Nah, tapi ada yang kurang nih, ya. Nggak ada wiper belakang sepertinya. Mungkin ini karena varian terendah ya. Tapi kalau kita bahas nanti varian yang di atasnya, mungkin sudah ada nih. Ya. Sekelas bagi yang seneng nggak terlalu ribet sih, polos gini, it's okay ya. Tapi kalau yang mengutamakan kelengkapan fitur, rasanya kurang sih, belum ada wiper ya. Begitu. Yuk kita bahas kabinnya. Oke. Wow. Masuk kabinnya. Saya bisa bilang sederhana ya. Sederhana ini. Dan impresi saya ya tentunya karena ini mobil yang nanti akan diposisikan sebagai entry level, trim terendah atau bahkan paling murah. Kentara juga nih di material dashboardnya nih. Ini material plastik keras ya, motif kulit jeruk, tapi ya berasa murah sih. Kelihatan gitu berasa murahnya. Dia aksen looks-nya tuh bisa terwakili dari head unit nih. Head unit yang frame-nya tuh nggak umum ya, dia berbentuk trapesional ya. Ini sekitar 8 inch layar monitornya. Lalu layar berikutnya ada di tengah nih, di balik kolom kemudi, di mana ini seperti ini ya, semua indikator ya, speedometer, juga MID mungkin ada di sini nih. Karena ini kita belum bisa menghidupkan mobilnya ya. Kita hanya bisa merasakan impresinya nih. Ya. Sekilas desain dashboardnya oke. Ya, kisi AC-nya juga memanjang dari ujung ke ujung. Di tengah juga ada nih ya. Bahkan banyak banget nih kisi AC-nya nih. Ya, kiri kanan.
Di sini sisi tengah nih ada. Nah, terus yang di konsol tengah nih ada juga. Begitu. Dan ini sepertinya pengaturan fitur mobil bisa dikendalikan dari head unit ya. Nah, satu lagi nih. Ini di konsol tengah ini sih tampak bener-bener polos banget ini. Polos banget nih, sayang banget ya. Kenapa ini nggak nyambung sih menurut saya? Kenapa nggak disambung dan dibikin konsol? Jadi kan jadi berguna aja nih untuk penyimpanan, baik itu penyimpanan botol minum atau barang-barang kecil lainnya yang diperlukan kalau berkendara ya. Ini sayang banget tuh, nggak ada. Soketnya mana nih? Oke, di tengah ini, oh ada power untuk menghidupkannya. Ya, ada door lock. Di sini ada konsol transmisinya. Ya, pakai ini, pakai mouse. Ya, hanya ada 3 mode, drive, neutral, dan reserve untuk mundur. Lalu di konsol tengah ya ini lagi-lagi ya materialnya sama ya dengan dashboard, dengan setir. Konsol tengah pun juga nih benar-benar material yang ya terlihat murah gitu. Ya terlihat murah tapi ada aksen inovatifnya nih di konsol transmisinya nih. Oh, ini ada power outlet nih, soketnya gini, dan ini ada port USB. Ya cukup simpel. Oh, kisinya ada di tengah sini nih. Wah, sayang banget ya, ini minim banget ya kisinya ya. Oke, lalu nah bagian setir, ya setir lagi-lagi materialnya terlihat murah, tapi dia tertolong oleh ini nih switch ya, switch remote ya, pengaturan baik audio, beberapa pengaturan mode di mobil bisa dilakukan dari setir tengah ini. Nah, sayangnya tuasnya nih, baik tuas wiper atau tuas untuk sen ini kok kayak mobil jadul ya. Begitu. Ya mungkin ini memang varian termurah ya. Kita belum bisa lihat yang varian yang di atasnya. Kalau bisa lihat mungkin jadi perbandingan. Atau mungkin ini masih menjadi model untuk study ya. Supaya bisa dapat respon masyarakat gini gimana nih dengan varian yang ini nih. Ya karena mengingat ini pertama kalinya mereka menghadirkan varian setir kanan. Lalu ya karena mungkin varian termurah. Oh, tapi masih bisa nih. Oh ya, masih bisa tilt loh. Tilt saja ya. Tapi agak kurang smooth nih tiltnya nih. Begitu ke atas tuh ada yang nahan ya gitu ya. Ya, tapi not bad lah. Ada fitur seperti inilah. Ya, cukup membantu menyesuaikan. Kemudian ya joknya ini material fabrik. Ya, bagi yang nggak seneng bahan kulit nih mungkin cocok ya. Ya, bahan fabric kesannya kayak kanvas seperti itu. Sewarna body, sewarna panel interior juga warna abu-abu. Joknya masih manual, maju mundur. Direbahin juga. Maju mundur. Ya. Cuma bisa 2 ya. Oh, ada tuas untuk naik turun sama knob putar untuk direbahin maju atau mundur joknya. Oke, kelengkapan yang lain. Oh, vanity mirror, tidak ada vanity mirror. Hanya lampu saja. Ya, lalu airbag sudah 2, ya. Di door trim. Nah, door trim ini cukup enak nih. Ya, botol minuman bisa 1, terus untuk penyimpanan yang lain juga masih cukup lega. Ya, lalu ada satu rumah speaker yang desainnya biasa aja. Dan dia tidak ada tweeter, jadi memang mungkin speaker depan saja yang koaksial nih. Laci lumayan lah, nggak terlalu besar tapi lumayan. Oke, kita cek yuk di baris kedua. Oke, kita coba masuk ke baris kedua. Wah, surprisingly cukup lega ya, tapi saya merasa duduknya nih masih kurang nyaman ya. Kenapa? Karena mobil elektrik, fully elektrik, baterainya ada di lantai yang mengakibatkan lantai ini agak naik. Nih, saya posisi duduk normal ya. Ini paha bagian bawah nih tidak menapak ke jok nih. Jadi menurut ini yang bikin saya kurang nyaman nih. Ya, untuk kita selonjorin dikit pun juga ya area kolong jok nggak bisa terlalu masuk ya kaki kita ya. Dan ini paha nih masih menggantung nih. Begitu. Jadi ya makanya tapi tertolong dengan headroom cukup lega. Tinggi saya
170 cm. Ya. Legroom masih lega. Ya. Ini material juga fabric. Ya, di tengah konsol tengah hanya ada 2 cup holder untuk 2 botol minum. Oh, ada satu nih, ada satu soket USB nih. Lalu ada kantong penyimpanan yang nggak terlalu dalam tapi cukup lah. Ya, visibilitas dari posisi jok baris kedua ke depan cukup baik. Ya, karena joknya ini tidak menyatu dengan headrest. Ya. Nah, ini menarik ini, jok baris kedua, 3 posisinya ini masih ada headrest. Nah, ini enak nih, bikin nyaman nih. Lalu, oh untuk armrest tidak ada. Mungkin di varian yang tertingginya ada ya. Ya, tapi sayangnya karena ini dimensinya kecil juga berpengaruh ke volume kabin. Nah, ini jok ya fix aja nih. Nggak bisa direbahin ke belakang lagi. Mungkin ke depan bisa. Ya, nanti kita lihat dari bagasi ya. Tapi untuk ke belakang ya posisinya udah permanen fix begini aja nih. Udah nggak bisa berubah lagi. Nah, karena tidak ada armrest di sisi tengah, beruntungnya ada armrest di posisi door trim. Ya, ini cukup nyaman nih. Ya, cukup nyaman. Sudah begitu juga ini ada konsol penyimpanan di door trimnya juga sama yang kayak depan nih. Ya, cukuplah buat 1 tumbler sama 1 barang kecil. Nah, masih ada rumah speaker loh. Meskipun ini yang varian termurah, di belakang di panel pintu interior bagian dalam nih, di belakang nih masih ada rumah speakernya. Nah, tapi nggak tahu nih apakah benar ada speaker atau memang tidak ada speaker ya, karena kita belum bisa coba ya. Oke, desain door trim juga sama seperti depan, sederhana sekali. Ya, material plastiknya memang ya kelihatan murah banget sih. Tapi ini tertolong dengan nuansa grey yang dihadirkan oleh jok model berbahan fabric ini nih. Bahkan mirip kanvas nih bahannya nih, lembut. Oke, gitu aja ya di jok baris kedua. Yuk kita lihat di bagasi. Duh, sayangnya nih mobil yang kita review nggak bisa dibuka nih, mungkin terkunci ya Pak. Tapi padahal pintu keempat pintunya sih terbuka ya. Kita mau lihat bagasinya, tapi sekilas sih cukup ya, mirip-mirip hatchback ya. Mungkin 2 koper ukuran sedang bisa masuk. Nah, yang bikin saya penasaran nih apakah ada ban serepnya atau enggak. Tapi sepertinya sih kalau udah bicara mobil elektrik rata-rata nggak pakai ban serep sih, hanya ada repair tire kit ya. Dan mungkin untuk konsol penyimpanan chargernya nih ya. Wah, sayang sekali ya nggak bisa dibuka ya. Oke, yuk kita bahas mesinnya. Oke, terakhir kita bahas sumber tenaganya nih ya. Ini mengandalkan motor listrik ya, dengan baterai 37,4 kWh ya, dengan tenaga mencapai 135 horsepower dengan torsi 134 Nm. Nah, klaimnya ini bisa menempuh jarak tempuh hingga 300 km. Nah, dan ini berpenggerak depan. Nah, kira-kira gimana nih kawasan mesin nih ya, dengan bodi yang lebih besar dari REV tapi tenaganya EV. Nah, kira-kira gimana nih? Penasaran juga sih buat ngetes sih. Ya, oke. Jadi kehadiran VinFast di sini ya, khususnya yang VF5 ini belum ada harga jual. Bisa jadi mereka ini baru studi. Ya, baru studi apakah VF5 ini cocok untuk dipasarkan di Indonesia. Mengingat ini versi setir kanan mereka nih yang pertama dan dihadirkan di Indonesia. Ya, saya rasa sebelum benar-benar dijual mereka harus studi lagi, harus ada beberapa penambahan fitur ya yang sesuai dengan kebutuhan berkendara di Indonesia. Ya, jadi mungkin belum tentu varian yang kita duga ini varian termurah ini akan langsung dipasarkan. Ya, pastinya sih kalau saran saya mereka harus dulu ya, survei gimana nih tentang mobil VinFast ini. Ya, fitur apa aja yang cocok dipasarkan di sini ya. Dan yang paling penting harganya. Ya. Ya, kalau dari pembahasan kami tadi, kami bisa menyimpulkan nih atau kami bisa menyarankan kalau harga jual ini tidak lebih dari 300 juta. Ya, dengan kelengkapan yang seperti ini ya. Beda lagi kalau memang udah masuk varian produksi yang benar-benar siap jual. Nah, nanti
harganya bisa menyesuaikan. Tapi harapan kami sih kalau bisa tidak lebih dari 300 juta supaya bisa lebih menjangkau ya segmen konsumen mobil di Indonesia, khususnya segmen entry level untuk mobil elektrik. Oke. Oke, kawan sound mesin, dulu ya review singkat dari kami ya. Kalau mau tanya-tanya, komentar silakan tulis di kolom komentar. Suka video ini silakan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound and Mesin supaya kami dapat terus memberikan informasi edukatif seputar dunia otomotif. Oke, salam sehat selalu dari saya Omanto dari IMS 2024. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.